kita memperingati dua hal, ya, yaitu ulang tahun gereja, ulang tahun GBI Metamorfosa, dan sekaligus ulang tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Dua-duanya kita peringati saat ini, ya, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang ulang tahun, apakah yang kita pikirkan? Ya, masing-masing kita punya pikiran sendiri tentang apa, ya, ulang tahun, ya. Nats kita dari kitab Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Jadi Allah adalah Allah Alfa dan Omega. Artinya dari tidak berhingga sampai tidak berhingga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, selalu ada. Itulah Allah kita, Allah selama-lamanya. Nah, bagi kita sebagai manusia tentu kita tidak selama-lamanya, ya. Kalau berbicara ulang tahun itu artinya kita bicara waktu. Artinya kita berpikir waktu, ya. Kalau bicara ulang tahun artinya ada waktu yang lalu yang sudah kita lewati, dan ada waktu saat ini, hari-hari ini, dan ada waktu hari esok, ya. Nah, mari saat ini kita melihat kepada Allah, ya, di mana Allah ada di dalam masa lalu kita. Allah ada di masa lalu GBI Metamorfosa. Allah ada di masa lalu negara kita Indonesia, dan Allah ada di masa lalu kita pribadi kita. Allah ada di dalam masa lalu kita. Bahkan sejak kita ada di kandungan ibu kita dilahirkan. Tentu saja kita sudah melewati masa lalu dengan berbagai hal, naik dan turun. Ada orang yang berkata, dulu saya enak, hidup saya dulu enak. Ada orang yang berkata, dulu saya susah, ya, masa kecil saya pahit, ya. Dan kita masing-masing bisa bercerita berbeda-beda tentang masa lalu kita. Sesungguhnya apakah enak atau tidak enak bagi anak-anak Tuhan, di dalam setiap masa di dalam kehidupan kita Allah bekerja, ya. Di masa lalu kita, ketika kita happy, kita senang-senang, kita baik-baik saja, Allah ada. Tetapi di masa lalu kita, ketika kita sedang di dalam kesulitan, Allah ada di dalam kesulitan kita, ya. Saya mengatakan secara pribadi bahwa setiap masa ada kekuatannya dan setiap masa ada kesulitannya, ya. Di dalam masa yang pahit, masa lalu kita yang pahit, Allah ada. Allah peduli. Ketika kita menangis, Dia ada bersama kita, kita menangis. Ketika kita merasa kita sendiri, ketika kita merasa Allah tidak terlihat, tangan Allah tidak ada, sesungguhnya Allah ada mendampingi kita. Dan Allah selalu menunggu sampai kita membuka hati, sampai kita sungguh-sungguh mencari Allah. Jadi di dalam masa lalu kita, ketika kita di tengah-tengah kesulitan, Allah ada, ya. Dan Allah ingin menyembuhkan kita dari luka di masa lalu. Allah ingin kita sembuh dari kecewa kita di masa lalu, ya. Dan Allah izinkan itu semua, bukan tidak ada maksud. Kepada Yesus kepada Petrus di dalam kitab Lukas 22 31-32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini ada makna yang kuat. Ketika kita di dalam kesulitan di masa lalu kita, ya, sesungguhnya, ya, Yesus berdoa untuk kita, dan Yesus, ya, berdoa supaya kita tidak gugur iman kita, supaya kita keluar dari, ya, kesulitan kita, supaya kita dipulihkan dan kita menang. Dan Allah mengizinkan kita di dalam kesulitan kita karena Allah tahu kalau kita dipulihkan, kita akan menjadi berkat untuk orang-orang lain yang mengalami kesulitan yang sama, ya. Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan berkata, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jika Allah sudah memulihkan kita dari kesulitan kita di masa lalu, jika Allah sudah menyembuhkan kita dari pahit dan kecewa di masa lalu, Allah berkata, jika engkau sudah pulih, jika engkau sudah kuat, jika engkau sudah sembuh, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Jika engkau sudah pulih, maka pulihkanlah saudara-saudaramu yang lain. Jadi bukan tanpa sebab Allah mengizinkan kita di dalam kesulitan
kesulitan. Di dalam kesulitan Allah ingin kita sembuh. Allah ingin kita kuat dan keluar dari masalah kita supaya kita menguatkan orang-orang lain yang mungkin punya masalah yang sama. Ya. Dan kalau di masa lalu kita merasa baik-baik saja, kita merasa senang-senang saja, Allah pun juga ingin ya supaya kita sungguh-sungguh ya menjadi berkat, ya kita berdampak buat orang lain. Ya ada sebab ya mengapa Allah mengizinkan kita ya punya kekuatan tertentu, ya bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dinikmati oleh diri sendiri, tetapi Allah ingin supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi apa yang kita punya, kekuatan-kekuatan di dalam diri kita itu seharusnya berdampak ya menjadi berkat untuk orang-orang lain. Lalu kalau kita bicara ulang tahun, kita juga bicara tentang masa depan. Ada masa depan untuk kita semua. Masa depan itu adalah berbicara ketika kita masih ada di bumi ini, dan tentu saja ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi ulang tahun berbicara tentang masa depan. Masa depan kita sebagai manusia, sesungguhnya kita tidak tahu hari esok. Ya, Allah kita adalah Allah yang bisa memberikan masa depan kepada kita. Allah yang memberikan karena kita tidak tahu apa-apa. Di dalam kitab Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kalau hari ini kita merasa baik-baik saja, kuat-kuat saja, ya penuh dengan potensi ya dan kekuatan, sesungguhnya kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Ya, oleh karena itu ya masa depan kita bergantung kepada Allah. Jadi kita harus belajar ya untuk terus mendekat dan mencari Allah, karena kita memang tidak tahu apa-apa tentang hari esok. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat 13-14, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekalipun mungkin kita punya perencanaan yang hebat, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya segala sesuatu yang untuk mewujudkan masa depan kita di dalam rancangan kita, ya. Tetapi sesungguhnya kita ini tidak tahu apa-apa, jadi kita harus bergantung kepada Allah. Ya, yang tentang masa depan, saya hanya berkata, kita harus bergantung kepada Allah untuk masa depan kita. Ya, karena kita memang tidak tahu apa-apa tentang masa depan. Saya sekarang akan berbicara tentang masa sekarang, masa saat ini. Ya, karena ulang tahun berbicara masa lalu, berbicara masa depan, dan berbicara masa sekarang. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya yang kita punya adalah masa sekarang. Karena masa lalu itu udah lewat, dan masa depan itu bukan milik kita. Kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan. Ya, nggak bisa kembali kepada masa lalu. Ya, tetapi yang kita punya saat ini adalah masa sekarang. Ya, masa saat ini. Ya, nah saudara, masa saat ini ya adalah masa untuk memulihkan masa lalu, dan masa saat ini adalah masa untuk mempersiapkan masa depan kita, untuk mempersiapkan hari esok kita. Jadi apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan di masa saat ini? Ya, kita harus benar-benar hidup di dalam zaman Tuhan. Ya, kalau kita mungkin saat ini dalam keadaan baik, ya kita harus belajar merendahkan diri, tidak merasa lebih daripada orang lain. Ya, tapi kalau hari-hari ini keadaan kita sulit, ya kita harus belajar bahwa ada Allah, ya pengharapan kita. Ya, kalau saat ini keadaan kita mungkin yang mengecewakan, ya jangan pernah putus asa. Ya, sembuh dari kekecewaan adalah pilihan untuk kita. Ya, lalu masa saat ini adalah masa untuk melakukan bagian kita atau tanggung jawab kita. Ya, kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kecewa dan banyak orang yang mengatakan dulu lebih enak, jangan dulu begini, sekarang tambah susah, sekarang zaman sulit, lihatlah keadaan, terus dijelekin ya jelek. Apapun juga yang ada di saat ini jelek di dalam pemandangan mereka. Dan mereka selalu berkata, zaman dulu lebih enak, zaman dulu begini, zaman dulu. Tapi firman Allah berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Jadi kita anak-anak Tuhan hati-hati.
Kita anak Tuhan, hati-hati kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Kita harus belajar positif, yang melihat ke depan. Apapun prediksi orang, apapun perkataan orang, oh ini nanti lihat Indonesia akan begini dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus punya pengharapan dan kita harus percaya bahwa keadaan masa depan akan lebih baik. Ya, kenapa? Karena ada Yesus, ada Tuhan yang sangat mengasihi kita dan mengasihi bangsa ini. Amin. Ya, nah saudara, jangan kita ikut-ikutan ya, dan kita hanya berpikir ya tentang masa lalu dan kita mau kembali kepada masa lalu, kita mau hidup di dalam masa lalu. Kita teringat kepada orang-orang Israel ya, ketika mereka di dalam kesulitan, menuju kepada masa depan itu tidak mudah. Menuju kepada masa depan itu ada harga yang harus dibayar. Menuju kepada masa depan itu ada perjuangan, ada kerja keras. Di tengah-tengah perjuangan dan kerja keras dan harga yang harus dibayar, bangsa Israel mengeluh. Dan bangsa Israel mengeluh, mengapa kita tidak kembali lagi ke Mesir? Di Mesir itu makanannya enak. Sekarang kita susah, makanannya begini, kita begini seperti ini. Dan mereka mengeluh dan mereka ingin kembali kepada masa lalu. Mereka ingin kembali lagi kepada kuburan masa lalu, kepada perbudakan masa lalu. Mereka terus ya mengeluh sampai akhirnya Tuhan binasakan mereka semua. Nah, kita bangsa Indonesia ini kita percaya, kita sudah berdoa dan percaya bahwa Allah mengasihi bangsa ini. Jadi jangan kita terus kembali kepada masa lalu. Zaman dulu lebih enak. Apa ada saudara yang mau hidup di dalam zaman Majapahit? Kembali ke zaman Majapahit? Ada nggak? Nah, saudara, ya kita jangan ikut-ikutan. Sekarang ini kita harus membentengi pikiran kita, ya. Pikiran kita ini harus dikuasai oleh firman Tuhan dan jangan terpengaruh untuk hal-hal yang memang bukan bagian kita. Ya, jadi hati-hati. Ya, mari kita terus memandang positif. Saya ngobrol sama Pak Heri, ya, dan kami sering berkata, ya katanya begini, keadaan begini, ya nanti akan begini, ya artinya prediksi yang negatif, ya kita dengar, kita baca, kita dengar. Tetapi kita selalu berkata, kita sepakat, tidak akan terjadi buat kita. Dan kita tetap bersepakat, kita berkata, itu kata orang, tetapi kata Tuhan berbeda. Iya betul, dan kita mengaminkan. Ya, kesatuan kita, kesatuan keluarga, kesatuan suami istri, pegang itu bahwa Allah menginginkan kita ke depan baik-baik saja. Amin. Ya, jadi ya masa sekarang ini adalah masa di mana kita menjaga hati kita. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk kita semua. Ulang tahun berbicara tentang waktu. Jadi bagi kita semua, pulihkan masa lalu kita, pulihkan diri kita dari masa lalu kita. Ya, minta ampun kepada Tuhan kalau kita pernah salah. Ya, di dalam melewati masa lalu kita. Ketika kita enak di masa lalu, mungkin kita menyia-nyiakan, ya, mungkin kita tidak menghargai kehendak Allah. Ya, lalu saat ini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, lakukan bagian kita, ya, karena untuk berkat, ya, untuk masa depan yang baik dan untuk berkat bagi kita selalu ada dua pihak, ya, yang bertanggung jawab. Pihak pertama adalah Allah yang sudah menyelesaikannya buat kita, dan pihak kedua adalah diri kita sendiri. Ya, kita harus melakukan bagian kita, melakukan tanggung jawab kita, dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Amin. Seberapa saudara yang mengatakan, ya Tuhan, aku mau hidup di dalam. Kita angkat tangan kita, ya puji Tuhan, dan kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi kami selalu ada pengharapan